Kali ini kita akan belajar bikin AI app dengan Tanstack Start, Tanstack AI, juga Celia dari awal. Jadi kita akan belajar mulai dari bikin UI-nya dulu, kemudian setup server sampai si AI-nya ini bisa ngerespons secara bertahap pakai streaming. Nah, jadi yang akan kita bikin tuh kayak gini. Misalkan kita ketik hello di sini, kita enter, dia bakal ngerespons secara bertahap kayak gini, pakai streaming. Kemudian kita minta ajarin teach me basic JS. Kita enter, kemudian dia bakal ngejawab dan ngajarin kita soal basic JS. Nah, jadi yang akan kita bikin hal semacam ini. Jadi pertama kita bikin UI-nya dulu, kemudian juga kita setup server routes-nya, kemudian juga kita setup API key, juga bikin request ke AI-nya gitu pakai Tanstack AI, juga kita tampilkan responsnya dengan cara yang lebih enak dibaca dan juga lebih mudah dibaca lah gitu. Pakai Markdown, juga kita bisa pakai pluginsnya dari Tailwinds kayak Tailwinds typography ya, pakai prose gitu segala macam. Jadi kita akan membuat hal semacam ini kali ini. Gitu. Seperti biasa kita akan awali dengan bikin project baru Tanstack Start. Di sini kita akan pergi ke Quick Start. Di bagian sini kita bisa pakai perintah yang bagian atas. Ini kita akan pakai pnpm. Atau package manajernya ini kita pakai pnpm. Atau lo juga bisa pakai npm. Gitu. Tapi di sini gue akan pakai pnpm. Nah, alternatifnya lagi lo bisa pakai cara yang manualnya. Di sini ada guides untuk bikin project Tanstack Start ini dari awal, mulai dari bikin folder, juga install dependencies dan juga setup hal yang lainnya sampai templatingnya. Sampai si projectnya itu bisa jalan. Tapi kita akan pakai cara yang simple di sini. Kemudian kita paste dan sebelum dijalanin lo harus pastiin ya foldernya itu benar. Lo mau taruh di situ dan di sini karena gue pakai Windows, di sini gue pakai PowerShell, kemudian juga kita pakai pnpm untuk bikin project baru lewat package-nya Tanstack Start versi yang baru gitu bacanya. Oke, kita jalanin. Di sini kita tunggu ya. Tunggu dia ngedownload si package-nya dan dia akan dijalankan setelah itu. Oke, udah ditanya ya. What would you like to name your project? Jadi ini nama projectnya kita kasih nama Tanstack AI. Kemudian di sini toolchain-nya kita nggak mau pakai apa-apa, kita select none dan di sini ada beberapa pilihan ya, ada Cloudflare, Netlify dan juga Nitro, ada juga Railway. Kita akan pilih yang Nitro karena dia agnostik, jadi artinya kita bisa deploy ini di proses atau target deployment yang kita mau, entah kita pakai serverless atau pakai VPS yang kita setup manual gitu segala macam, jadi dia bebas, nggak ada vendor login. Kita bisa pilih Nitro, kemudian di sini ada add-ons-nya. Kita nggak mau pilih add-ons apa-apa, jadi enter aja. Dan di sini juga kita pilih none karena memang nggak mau pakai example. Di sini kita mau pakai Tailwind, jadi kita select yes. Dan di sini dia mulai install dependencies-nya. Ini tergantung internet kita ya, karena memang dia akan download dependencies-nya lewat pnpm. Oke, kita udah bikin projectnya dan kita bisa masuk ke Tanstack AI. Dan di sini kita bisa jalanin pnpm dev. Udah ya, kita jalanin dev servernya dari Tanstack Start. Tunggu sampai dia prosesnya jalan dan kita siap-siap buka tabnya di sini. Harusnya dia jalannya di localhost 3000. Sesuai di sini ya, dia pakai feed. Jadi Tanstack Start ini dia build prosesnya, dia pakai feed dan juga jadi kita bisa pakai plugin feed dan lain sebagainya gitu. Nah di sini dia jalannya di port 3000, kita udah bisa jalanin di sini atau akses di browser. Dia udah muncul halaman defaultnya. Ini halaman bawaan dari Tanstack Start. Kita bisa edit dan kita bisa mulai bikin hal-hal yang lain di Tanstack Start-nya karena kita udah punya projectnya dan lain sebagainya. Oke? Kemudian kita akan install Celia. Celia itu adalah UI kit untuk React. Ini yang bikin gua, jadi kita pakai ini. Kita akan pergi ke bagian dokumentasi atau guides untuk Tanstack Start ya. Karena kita udah punya ini, jadi kita bisa jalanin perintah yang bawahnya. Kita tinggal init aja di sini. Kita jalanin perintahnya.
Ini astaga, kurang ajar memang nih. Nah, kita balik lagi ke sini, tutorial Tanstack AI. Tadi nggak tahu ngehang. Kita init Celia-nya dan dia akan coba memproses ya. Oke, dia udah ada di sini. Udah jelas ya, framework-nya dia benar di tag-nya Tanstack Start dan di sini dia akan melakukan beberapa hal. Kita perlu baca dulu. Pertama dia akan install 4 package yang dibutuhkan. Pakai pnpm, package-nya itu Base UI React, Tailwind Merge, CLSX, dan juga Class Variant Authority. Jadi 4 package ini dibutuhkan supaya Celia-nya bisa jalan. Kemudian dia bakal nambahin style ya ke file style CSS kita. Tuh, dia butuh desain token kayak CSS variable dan lain sebagainya. Kemudian juga dia bakal nge-update file root route. Di sini juga dia akan bikin file baru namanya utils di folder lib. Terakhir dia akan bikin file celia.json. Ini konfigurasi Celia-nya yang dia akan butuhkan di perintah yang lain gitu. Kita akan pilih yes karena memang kita menyengaja untuk jalanin ini dan memang berniat untuk init Celia-nya. Ini udah selesai, kemudian kita udah bisa tambahin sebuah komponen baru dari Celia. Misalkan VX Celia latest, add button. Kita mau tambahin button misalkan. Di sini udah ada dan kita bisa tambahin foldernya ya. Di sini kita pergi ke F, tutorial. Di sini ada Tanstack AI. Kita enter di sini dan dia harusnya sudah ada di src komponen Celia dan di sini ada button. Ini adalah komponen yang baru aja kita tambahin. Oke, berikutnya kita bisa fokus ke bagian yang lain yaitu kita akan bikin UI-nya terlebih dahulu baru kita bisa fokus ke bagian yang proses intinya. Kita lanjut lagi ke bagian UI-nya. Pertama kita akan bikin UI-nya dulu ya. Nah, jadi UI-nya kita butuh UI yang simple. Pertama kita butuh kayak semacam heading juga yang gua pikirin itu kita butuh list chat-nya. Kemudian di bawahnya itu ada text area. Jadi kita akan bikin UI yang stack gitu kan. Kayak bertumpuk. Jadi simple, ada chat list dan juga ada text area. Text area ini untuk kita ngirim pesannya dan chat list itu adalah pesan-pesan antara kita dengan si asisten. Oke, yappingnya segitu aja kita akan fokus ke bagian index.tsx ini. Jadi kita akan bermain di sini, anjay bermain. Kemudian gue akan coba hide dulu ya bagian sini. Kemudian juga kita bisa kecilin ini dan di sini kita akan coba hapus dulu bagian yang gak penting. Dan kalau lo masih bingung ini tuh cara kerjanya gimana atau bikin route-nya di mana, bikinnya gimana di Tanstack Start ini, lo bisa tonton video gue yang lain yang belajar Tanstack Start dari awal, oke? Kita akan fokus di bagian AI aja di sini dan di sini kita bisa bikin hello world dan di sini kita bisa jalanin dev servernya. Kita restart lagi dan kalau kita reload di sini dia akan muncul hello world. Di sini gua akan gedein ya 150 supaya kelihatan dan ini ada header. Headernya itu asalnya dari root route ini. Dari sini gitu dan kita bisa hapus yang ini jadi dia asalnya itu dari sini secara default memang ada kita hapus dan importnya juga kita hapus jadi yang ada di root route ini dia bakal dibagikan ke komponen route yang lain atau di semua route ya karena memang root route ini dia akan match ke semua routes gitu jadi dia ngebungkus route yang lagi di render contohnya index ini. Oke, pertama lagi udah dari tadi pertama terus ya. Nah, lagi kita akan kasih dark di sini supaya dia jadi gelap ya. Oke, kemudian kita pergi ke sini dan di sini kita bisa mulai bikin kontainernya. Gua akan pakai misalkan WXS, kemudian W full. Di sini kita akan kasih max ya. Lalu di sini kasih MX auto supaya dia ke tengah. Dan dia udah ke tengah, kemudian di sini kita kasih PY. PY itu padding vertikal ya. Sumbu Y. Jadi kita kasih 6. 6 itu tinggal dikali aja nih. Perkaliannya itu sebenarnya kayak gini. Spacing dikali 6. Spacingnya itu defaultnya 0,25 kalau nggak salah. Jadi dikali 6. 0,25 dikali 6.
Di sini hasilnya 1,5 ya. Bener gak sih? Nah, 1,5 RAM gitu. Jadi unitnya dia pakai RAM 1,5 RAM sama dengan 24 pixel. 1,5 RAM itu dia satu RAM ya 16 pixel. Gitu jadi cara ngitungnya. Nah, lo kalau mau atau sebenarnya direkomendasikan lo tuh install Tailwind IntelliSense Extension di editornya. Contohnya di kursor ini supaya lo dapat hover kayak gini dan juga autocomplete-nya. Oke, di sini kita akan butuh komponen lain. Kayak pertama itu kita butuh heading, kita juga butuh separator, bikin garis, juga kita butuh item untuk nampilin chat-nya, juga butuh text area. Jadi kita akan tambahkan pakai ini. Pertama kita butuh heading, kedua juga kita mungkin butuh item. Memang kita akan pakai item sebenarnya. Kemudian kita juga butuh text area dan juga kita butuh separator. Jadi kita tambahin beberapa komponen tersebut. Tuh, dulu ya. Cepat ya, udah. Jadi kita udah punya 4 komponen baru dan gitu enaknya pakai Celia ya. Jadi kita nggak usah bikin dari awal komponennya. Dan kita jalin dev server lagi. Di sini sebenarnya kita bisa split ya. Jadi sebelah kiri ini dev server dan sebelah kanan kita tambahin komponen-komponen atau yang lainnya. Jadi kita nggak usah nge-kill si dev servernya. Gitu. Dan di sini kita bisa kasih heading. Headingnya itu kita kasih misalkan AI assistant. Lalu kita di sini kita kasih text. Bukan teks separator, sorry. Ngelamun. Di sini kita kasih MY 6. MY itu margin sumbu Y gitu, margin vertikal. Juga di sini kita akan pakai yang lain ya. Kita akan bikin item, kita kasih div dulu di sini. Kita butuh item. Item ya di sini kita butuh item apa ya, media. Kemudian di sini kita kasih icon. Di sini iconnya udah ada ya. Secara bawah dia pakai Lucid icon. Jadi di sini kita bisa pakai icon user, misalkan user icon. Dan di sini sebenarnya nama iconnya bisa user doang atau user pakai akhiran icon gitu. Nah di sini sebenarnya nggak ada cara yang salah ya. Jadi kalau menurut gua atau gua pribadi itu pakai yang akhiran icon gitu. Karena lu bisa pakai user doang gini atau user icon. Kenapa pakai user icon? Supaya tahu penamaannya tuh, biar nggak bingung ini user tuh komponen, icon atau apa gitu. Jadi kan nggak deskriptif gitu. Jadi kalau pakai user icon itu lebih gampang. Item konten di sini, kemudian kita kasih item title. Misalkan namanya ini user ya, user item description. Ini teksnya misalkan hello, how are you? Kemudian udah ya kita save. Di sini harusnya udah ada dan iconnya menurut gue kurang bagus kayak gini doang dan gue mau tambahin komponen lain. Kita bisa pakai Celia add. Di sini kita akan tambahin icon box supaya dia ada boxnya. Lalu di sini kita bisa tambahin icon ya, icon box. User icon variannya kita kasih yang primary karena primary itu dia default jadi kita bisa bikin gini aja. Nah gue nggak suka kotak, gue pengennya jadi bulat. Kita kasih circle di sini jadi bulat dan di bawahnya kita pakai komponen yang sama untuk bikin chat untuk si asistennya. Nah di sini kita bisa copy yang ini. Kemudian di bawahnya kita kasih misalkan varian danger. Gak ada hubungannya sebenarnya sama danger ya. Buat icon. Karena ini supaya warna merah doang. Nah ini udah ada ya. Jadi begini. Dan kalau pakai cara begini nih gak enak. Jadi kita bisa hapus aja pakai array. Misalkan gini. Jadi pakai mockup data. ID-nya 1. Lalu role-nya di sini user. Kemudian message-nya, hello, how are you? Di sini yang kedua adalah pesan balasan dari si botnya. Kemudian ini contoh chat yang lain. Nah, jadi ini contoh aja ya. Jadi kita bisa looping di sini, messages, map,
message. Kemudian di sini kita bisa paste dan key-nya itu message ID. Nah, ini udah bener ya kayak gini, dan di sini kita kasih begini dan kayak gini. Sorry. Oke, udah. Kemudian di sini kita kasih conditional begini ya. Jadi primary untuk user dan danger untuk yang si asisten. Yang ini juga kita butuh kondisikan kayak gini. Ups, kita bikin begini jadi udah benar. Dan gue pengen ngilangin backgroundnya. Background ini kita bisa hilangin dengan varian plain. Dengan plain kita nggak punya begini. Apa sih, backgroundnya udah hilang. Dan paddingnya gue juga pengen hilangin padding, kita bisa kasih di sini bintang titik 2 P0. Nah begini, kemudian jadi dia rempet ya. Bintang ini tuh dia ngakses atau dia menarget elemen yang direct children gitu, bintang apa aja. Jadi entah dia itu div atau elemen apapun dia target gitu, karena dia pakai direct children. Direct child selector di sini nih, kalau penasaran direct child. Nah, child kombinator ada direct bla bla bla, nah kayak gini nih contohnya gitu. Itu kalau penasaran ya. Dan untuk numpuk ini sebenarnya kita bisa pakai tambahin komponen lain, yaitu stack gitu. Kita tambahin stack di sini udah bisa ya, stack. Lalu di sini kita ganti juga jadi stack. Oke, dia udah ada marginnya. Kemudian di bawahnya kita butuh text area. Text area nggak begini ya, text area tuh begini. Dan kita pakai form reguler aja, form biasa dari si React. Kemudian di sini kita kasih placeholder as AI anything misalkan ya. Nah begini. Cuman ini masih belum bagus ya. Jadi gue pengen yang bagian ini aja yang scroll. Ini tuh kan bisa banyak ya. Ini kontennya bisa banyak, ini yang scroll, dan juga yang ini dia stick di bawah atau fix di bawah atau sticky. Kita bisa ke bawah lagi bikin ini komponennya atau si message-nya lebih banyak ya. Contoh aja. Nah, jadi dia scroll kan. Jadi kita bisa bikin ini jadi scroll. Kita pertama stack-nya ini kita bungkus lagi pakai div. Kita cut dulu. Kita pakai div di sini. Kemudian bagian sini kita kasih class name. Ke atas dulu ya. Di atasnya kita kasih semacam flex call. Jadi kita bikin flex, tapi flexnya tuh kalau defaultnya kan ke samping, berjajar ke samping. Nah kalau flex call dia tuh jadi kolom, jadi ke bawah dia, per baris gitu, jadi kayak blok gitu. Jadi per baris dipaksa ke bawah gitu. Jadi kita save. Nah bagian ini kita bikin flex 1, lalu overflow auto dia supaya scrollable. Kemudian kita save, dan di bagian atasnya kita bikin H-nya itu di VH. Jadi dia sesuai dengan dynamic viewport height. Tinggi si viewportnya. Jadi viewport itu yang ini yang lo lihat ini di browser nih. Yang ini nih kontennya dari atas sampai bawah tuh itu viewport gitu. Jadi dia ngikutin tinggi itu. Dan kita kasih overflow hidden supaya dia di prevent atau dicegah untuk punya scroll gitu. Nah kita save, sekarang yang scroll itu bagian sini gitu. Dan di sini juga kita udah punya komponen kayak gini ya. Dan di bawahnya itu kita juga bisa bikin kasih margin misalkan ya 4 misalkan atau 2 gitu. Jadi supaya nggak terlalu rempet. Dan kita juga bisa kasih, coba kita hapus dulu bagian ini. Kalau lo lihat di sini kan dia ngeklip ya. Kenapa ngeklip? Karena dia di hidden gitu. Opsinya lo bisa hapus ini biar nggak ngeklip karena dia udah di scrollable. Tapi ada kemungkinan dia itu punya scroll. Kalau misalkan secara nggak sengaja tuh ada konten yang melebihi tinggi viewport gitu, nge-push lah atau apa, kan sering kali terjadi. Jadi si parentnya itu dia kemungkinan tuh punya scroll nantinya, makanya di hide gitu. Di sini kita pakai kayak gini, atau kalau nggak mau ngehapus itu kita bisa kasih px misalkan 4. Nah jadi dia punya padding gitu. Jadi dia nggak ngeklip banget lah gitu. Jadi kita kasih padding, dan di sini mungkin digedein lagi ya. Jadi agak gede gini pakai MD.
Oke, ini udah gede ya, dan ini juga udah scroll. Dan satu lagi juga di bagian sini, kalau misalkan lo mau ganti scroll warnanya itu sesuai dengan scheme-nya, lo bisa kasih gini, scheme dark. Nah, dia jadi dikasih tahu kalau ini tuh scheme-nya dark. Jadi dia pakai scroll warna hitam sesuai dengan scheme-nya gitu. Nah, opsi lainnya supaya lebih cantik lagi, lo bisa pakai custom scroll-nya dari Celia. Kita pakai scroll area, kita tambahin di sini. Scroll area. Oke ya, kita tambahin. Jadi scroll area itu kayak scrollable elements sesuai namanya ya, scroll area. Scroll area di sini kita bisa hapus bagian autonya sampai si scheme darknya. Di bagian sini baru kita ganti scroll area, kita save. Ups. Nah, sekarang scrollnya pakai custom scroll yang lebih bagus. Gitu ya. Jadi ini scrollnya. Jadi dia pakai custom scrollnya dari Celia, dan kita udah punya kayak gini. Nah, berikutnya kita akan bikin si text area-nya. Ketika di enter, bukan bikin new line. Dia bakal submit si form, dan kalau pakai shift enter baru dia new line. Gitu. Oke, kita udah punya UI-nya. Sekarang kita akan bikin si text area-nya tuh bisa di enter. Pertama, kita bisa bikin gini ya. Kita bikin ref-nya dulu, ref untuk formnya. Use ref, HTML form element, kayak gini. Dan ke bawah lagi kita, jangan ke bawah banget dong. Di sini ya, kita kasih ref. Nah, di sini on key down, handle key down. Ya, handle key down. Di sini kita bisa bikin function handle key down, event-nya benar. Kemudian di sini kita bisa kasih if. Nah, kayak gini. Kalau event key atau tombol yang lagi ditekan sama user itu enter, dan dia itu nggak neken shift key, tombol shift-nya, dia neken enter tapi shift-nya tuh nggak dia tekan. Nah, berarti enter doang kan. Kalau dia neken enter doang, dia tuh di prevent default. Prevent default itu ya dia bakal dicegah atau jangan pakai default behavior-nya si browser. Jadi kalau defaultnya behavior dari browser itu kan kalau di enter dia bikin new line. Kayak gini ya. Nah, ini default behavior-nya. Karena kita prevent default, ya udah jangan pakai itu maksudnya. Karena gue mau handle sendiri. Handle sendirinya adalah dengan form ref current request submit. Simpelnya kita ngambil si form element, kemudian kita mau nge-submit gitu. Nge-submit form yang ada dari si ref tadi, yaitu form ini sebenarnya. Tuh, nah di sini on submit, kita bikin lagi handle submit. Ups, kita bikin di sini handle submit function. Handle submit juga sama. Kita bikin begini dulu. Kita kasih console log hello misalkan. Oke ya. Kita bikin begini, dan coba kalau kita inspect, lalu kalau kita bikin hello, udah bisa ya. Tes juga sama, dan kita perlu ngambil elemen ini. Kita bisa pakai text area sebenarnya pakai useState ya maksudnya. Kita bisa pakai useState, atau kita bisa pakai uncontrolled komponen. Jadi kita nggak perlu bikin useState. Jadi kita pakai internal state-nya si text area. Kita bisa pakai nama di sini. Name, kita bisa pakai message, dan di sini kita bisa pakai form data. New form data. Di sini kita kasih message form data .get message as string. Kita kasih tahu type-nya itu string, dan di sini kita kasih event .current target. Jadi kita kasih tahu kita mau ngambil form data dari si form gitu. Form yang lagi di submit dari sini. Kan ini eventnya dari form gitu. Jadi si form itu kita ambil lewat form data, dan kita ambil message-nya kayak gini. Dan sekarang kita perlu log supaya tahu isinya apa. Kita save, dan kita bikin hello tes hi. Udah bisa ya. Gitu. Atau 10. Tuh ya.
Oke, jadi kita udah bikin form handlernya, berikutnya kita bisa lanjut ke bagian yang lain. Oke, sekarang kita akan install package-nya ya, package-package dari AI-nya maksudnya. Dan di sini dia deprecated ya. Kalau dicoret gini, dia biasanya deprecated dan benar. From event doesn't actually exist, probably meant to. Oke, jadi kita bisa pakai submit event. Begini ya. Jadi dia udah nggak error dan di sini kita pergi ke bagian AI. Oke, perlu diingat dia masih alpha ya. Jadi dia masih berkemungkinan dan faktanya memang masih sering berubah-ubah si API-nya gitu. Jadi kita bisa pakai untuk belajar dulu, nanti kalau udah dia benar-benar stable baru bisa untuk production gitu. Oke, kita akan pergi ke bagian quick start. Di sini ada beberapa package yang bisa kita install. Pertama itu Tanstack AI-nya itu sendiri. Jadi ini core-nya. Kita handle di server, kita bikin handler si request di servernya pakai yang ini. Kemudian juga ini untuk bagian kliennya karena kita pakai React. Jadi kita pakai package yang AI React dan ini adalah providernya. Jadi model apa yang mau kita pakai? Misalkan GPT. Berarti kita pakai providernya dari OpenAI kan, karena GPT dari sana. Kedua, misalkan kita mau pakai Gemini, Gemini dari Google. Ya udah kita pakai package-nya Google. Kemudian kalau kita mau pakai misalkan cloud, itu kan dari Anthropic atau pakai Grok dari xAI gitu. Jadi arsitekturnya tuh dia dipisah-pisah gitu. Jadi sesuai dengan yang perlu kita install atau sebaliknya. Jadi kita perlu install package yang sesuai dengan provider yang mau kita pakai. Nah, gitu. Jadi pertama kita akan install yang ini dulu karena kita akan pakai package yang lain untuk providernya. Kita install di sini npm add dan di sini ada minimal servernya kayak gini. Jadi kita bisa pakai server routes. Ini guides untuk yang Tanstack start. Contohnya kayak gini. Sebenarnya simpelnya itu bagian ininya aja. Bagian sini nih atau bahkan bagian ininya aja untuk streamingnya nih gitu. Jadi kita fokus ke situ. Pertama kita akan fokus bikin yang namanya itu server routes. Server routes itu bisa dibilang itu sama kayak API routes kalau di framework lain ya. Jadi API routes yang kita bisa bikin di dalam itu endpoint kayak post, get atau yang lainnya. Oke, sekarang kita buka lagi bagian sini, kita pergi ke routes. Routes itu ada di src dan di sini routes. Kita bisa bikin nama filenya API chat ts. Jadi gitu. Jadi nanti si routes ini akan dibikin dan ngehandle routes dengan path API/chat gitu. Jadi kita enter di sini, kita hapus bagian bawahnya karena memang kita mau bikin servernya aja, bukan React komponen. Jadi bagian komponennya kita hapus, lalu kita ganti dengan server. Di sini kita ngasih tahu kalau ini tuh server routes gitu. Nah, di sini server routes ini mau diapain gitu atau cara handle-nya gimana. Nah, di sini kita passing lewat handlers. Di handlers ini dia support beberapa HTTP verb kayak post, get, patch, put. Di sini ada juga. Jadi kita akan pakai post di sini async, tag async. Kemudian kita request, lalu di sini kita kasih respon dulu, respon misalkan JSON. Nah, bagian respon JSON-nya ini adalah standar dari si web ya. Jadi bukan spesifik dari si Tanstack start-nya gitu. Nah, kita bikin coba kayak gini dulu dan kita balik lagi ke bagian indeksnya. Kita akan coba bikin request simple ya ke sana. Dan kita coba print dari sini. Kita ambil dari payload message-nya kayak gini. Message. Kemudian sama dengan wait request.json. Karena kita akan kirim sebagai JSON. Lalu kita bikin kayak gini. Const res wait fetch. Di sini kita akan kirim ke API chat. Metodenya itu post. Di sini metodenya post. Di sini adalah bodinya itu pakai JSON ya, JSON stringify message. Kemudian di sini udah ya. Nah, di sini datanya kita bisa kirim. Dan begini. Karena itu adalah await, di sini kita perlu kasih async. Tuh. Tag async. Gitu ya, kita enter ke sini biar rapi, kebiasaan gue biasa begitu. Oke, kita reload ya.
Kalau ada error hydration begini dan lo itu yakin tidak melakukan apapun yang aneh, itu biasanya karena bisa jadi cache di sini dev servernya. Lo bisa kill dulu dev servernya ya. Kemudian kita tunggu dia nge-reload dan harusnya dia aman gitu. Oke, kita bikin tes. Di sini dia muncul hello world. Oke, kemudian di sini karena memang kita belum passing ya. Oke, kita tes. Di sini kayak kita kill dulu coba. Kita ulang lagi. Di sini juga ada warning ya. Gak apa-apa, itu wajar. Kalau kita reload sekarang, kemudian di sini kita jalanin hello. Bener ya, hello, gue bingung. Bener di sini hello dan message-nya itu hello dan bro misalkan. Nah, dia jadi hello bro gitu. Jadi kita udah bikin server routes dengan si Tanstack Start ini. Jadi di sini pakai convention yang mirip sebenarnya kayak di sini ya. Di sini itu kita bikin kayak gini, create file route. Cuman bedanya di sini kita mau ngerender komponen gitu. Karena memang ini komponen dari kata route yang bisa ngerender UI gitu. Nah, sementara yang ini server routes sesuai namanya ya, dia memang untuk sisi server aja gitu dan dia nggak mau ngerender UI atau bukan mau ngerender UI. Jadi di sini kita hapus bagian komponennya, alih-alih kita tambahin bagian server handlersnya lewat server, kemudian kita passing lewat handlersnya, ngasih tahu kalau handlersnya itu ini. Kalau post begini, kita juga bisa tambahin yang lain, delete, kemudian post, patch atau put atau get juga bisa. Jadi begitu cara bikin server routes gitu ya. Dan juga selain itu ini HTTP standar, jadi di sini juga nggak ada magic sebenarnya, kecuali ini dia dikonversi jadi API endpoint secara otomatis sama si Tanstack Start-nya. Kemudian di bagian sini kita pakai fetch biasa kan, lo mungkin pakai Axios atau pakai Ajax misalkan atau XHR segala macam. Tapi intinya ini adalah request response standar ke sini gitu. Dan sesuai dengan endpoint-nya atau path-nya di sini, jadi dia bakal dipanggil atau digunakan route tersebut ketika ada request ke /API/chat. Kenapa? Karena di sini path-nya itu match dengan request yang lagi datang ke si servernya Tanstack Start gitu. Kalau kita lihat di sini juga, selain itu di sini ada error ya. Warning, a not found error was encountered. Jadi dia tuh nemu not found error gitu. Kemudian di sini dia tuh nggak punya atau dia nggak nemu konfigurasi not found komponen. Jadi di Tanstack Start ini kita bisa nge-configure atau ngatur, menentukan cara kita nge-handle not found error. Dan dia nggak nemu konfigurasinya. Di sini kita bisa ngatur itu dengan salah satu opsi, minimal paling nggak gitu lah, setidaknya. Pertama kita bisa setup melalui atau konfigurasi melalui not found komponen. Juga selain itu kita bisa pakai ini default not found komponen di level routernya. Jadi kalau kita mau ngatur itu di level routes gitu, masing-masing routes itu kita bisa kasih not found komponen. Tapi kita juga bisa kasih default not found komponen di level yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalkan komponen itu atau si route masing-masing itu dia nggak punya cara nge-handle komponen not found-nya itu gimana, kalau ketika ada error not found dia tuh nggak di-handle misalkan ya, itu dia bakal nge-render default not found komponennya dari si router. Begini cara ngaturnya. Bikin di sini default not found komponen. P not found. Ini paling minimal ya, karena lo bisa bikin ini lebih cantik lagi misalkan. Not found. Kita save. Nah, sekarang kalau kita reload, dia nggak bakal muncul warning lagi. Begitu karena dia udah tahu nih cara nge-handle-nya kayak gimana. Kalau kita tes misalkan SDF, nah dia ngerender yang ini. Gitu. Jadi kalau misalkan ganti lagi not found, bang, misalkan kita save. Nah, bener kan? Dia itu ngerender yang ini. Gitu, oke? Jadi begitu cara benerinnya. Kita lanjut lagi ke bagian yang lain. Oke, sekarang kita akan setup Open Router sekarang. Jadi Open Router ini dia provide beberapa atau banyak ya sebenarnya, banyak LLM yang bisa kita gunakan di dalam satu tempat Open Router tersebut. Jadi kalau misalkan tanpa Open Router, kita itu harus dapetin API key dari
Gemini misalkan dari Google AI Studio, kemudian dari platformnya OpenAI kalau mau pakai API-nya si GPT misalkan atau LLM dari si OpenAI. Begitu juga dengan Anthropic atau XAI segala macam dan lain sebagainya gitu. Jadi tempatnya pisah-pisah satu-satu gitu. Terpisah lah kita. Kita harus top up di sana, kreditnya juga kita harus bayar di tempat yang tadi yang beda-beda tersebut gitu. Nah, dengan Open Router kita tuh bisa pakai layanannya dia dan kita bisa pakai model-model tersebut dan kita bisa manage ya di tempat yang sama di Open Router tadi gitu. Cuman ya dia punya cost ya kayak misalkan ketika kita top up dia itu punya fee gitu, fee tambahan biaya layanannya mereka gitu. Cuman ya timbal baliknya atau service yang kita dapat ya itu tadi kita bisa manage di tempat yang sama. Itu berguna banget ketika lo mau misalkan bikin service atau app gitu ya yang menyediakan AI yang modelnya itu banyak gitu. Nah, lo bisa pakai service kayak gitu. Nah, sekarang kita akan install Open Router di sini. Kita npm install Open Router AI dan di sini kita setup dulu si bagian apa ya, bagian servernya. Gimana sih ini ya? Ini udah ada di server ya. Lupa gue. Dan kalau lo mau lihat di sini Open Router tuh website di sini. Sorry, gue lupa mention di sini. Nah, jadi kemudian lo bisa explore models. Di sini lo bisa pilih modelsnya yang mana aja gitu. Contohnya ada yang free. Gue nggak tahu yang free ini dia harus pakai credits dulu atau enggak. Walaupun dia tuh nggak nge-charge ke kitanya, ke kredit kitanya. Tapi gue nggak tahu, kita coba aja nanti. Dan juga selain itu, lo bisa pilih model yang lain, kayak misalkan GPT. Atau mau kayak yang ZAI misalkan ya, GLM, atau pakai Codex gitu. Banyak gitu, jadi lo bisa pilih di sini dan pakai interface-nya satu. Jadi ini gampang gitu manage-nya. Oke, kita akan fokus ke sini. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah import dulu chat-nya. Kita perlu import chat di Tanstack AI dan juga kita perlu import si Open Router text ya. Open Router text dia itu adanya di sini dan bener ya Open Router gini. Tanstack Open Router bener sih. Udah bener. Nah, di sini kita bisa bikin adapter atau model. Modelnya kita bikin Open Router text. Nah, di sini nama modelnya. Karena kita pakai Open Router, jadi dia itu pertama harus pakai awalan kayak pakai prefix dulu ya. Prefixnya itu adalah nama si provider asalnya. Kayak misalkan GPT-5. GPT-5 itu dari mana? Dari OpenAI. Jadi nulisnya begini OpenAI/GPT 5 misalkan chat gitu. Kemudian di sini kita bisa bikin messages. Messages ini nanti dikirim dari Tanstack AI client-nya. Jadi kita akan pakai bagian client-nya nanti. Tapi kita setup gini dulu dan di sini kita butuh data conversation ID. Nah, ini tuh yang dikirim sama si Tanstack AI client nanti. Messages dan conversation ID yang ada di dalam objek data. Begitu. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue udah pernah pakai ini, gitu ya. Kemudian di sini kita bisa pakai try. Karena kita perlu nge-catch kalau misalkan ada error. Di sini stream, chat. Di sini adapternya. Adapter ini adalah si modelnya tersebut. Karena satu package ini disebutnya adapter. Karena memang dia punya beda-beda kayak sesuai yang gue bilang ya tadi dia sebelumnya karena dia punya beda-beda package gitu. Jadi ini disebutnya adapter. Kemudian di sini kita pilih adapternya yaitu model yang kita udah instance chat di sini. Kemudian di sini adalah messages. Messages itu bisa kita tulis begini sebenarnya. Cuman karena kita ini pakai nama yang sama di sini messages dan juga di sini messages atau di sini messages dan juga di sini messages, kita bisa pakai shorthand kayak gini. Udah, jadi kita nggak perlu kasih value variabelnya. Jadi dia otomatis tahu gitu. Dia ngambil variabel messages. Dan kita provide conversation ID yang dari si kliennya nanti gitu. Dan di sini udah gini aja dulu. Kemudian kita catch kalau ada error. Lalu di sini console.error error dan kita kasih responnya ke si klien. Response
JSON message-nya something went wrong. Di sini kita kasih statusnya itu 500. Jadi yang ini kita bisa hapus. Kita udah bisa bikin begini, dan terakhir kita di sini perlu bikin return-nya. Nah, karena si AI ini dia streaming, jadi streaming itu ketika kita dapat respon dari si AI, kita tuh nggak nunggu komplit. AI itu kan bisa bikin responnya panjang ya. Kayak misalkan kita nanya soal math gitu kan, matematika, kemudian dari awal sampai akhir tuh kan panjang dia. Kan kita kalau misalkan pakai service kayak yang ada gitu kayak chatgpt.com atau Gemini gitu, ya itu kan keluarnya satu-satu tuh dari hello bla 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 gitu. Jadi ada chunk di situ sedikit-sedikit baru sampai akhir. Kita nggak nunggu loading dulu baru muncul semuanya, nggak begitu. Nah, kita akan bikin hal yang semacam itu. Jadi itu namanya streaming. Streaming itu alih-alih dia nampilin atau nunggu dulu datanya komplit kemudian dikirim, dia tuh bakal ngirim data yang udah selesai dulu atau yang udah bisa ditampilkan atau eh, yang bisa dikirim lah gitu intinya. Dan itu sepotong-sepotong gitu. Jadi ada chunk-nya gitu. Jadi misalkan pertama dia mau sebenarnya message-nya itu misalkan hello how are you gitu. Jadi pertama dia ngirim hello dulu misalkan ya. Contohnya hello dulu terus how terus sampai ke tanda tanya gitu kan. Baru dia selesai. Jadi kita bisa bikin kayak gitu. Nah, di sini untuk melakukan hal seperti itu kita perlu pakai respon dari server send events, jadi pakai SSA di sini. Jadi walaupun sama-sama HTTP gitu, tapi dia pakai spesifik dari si server send events. Nah, untuk bikin responnya kita nggak perlu bikin segala macam yang susah-susah dari awal ya, karena memang dia udah punya konektornya atau si bisa dibilang converter gitu. Jadi dia bisa mengkonversi atau bikin struktur responsnya itu pakai function to server send events response kayak gini, dan stream ya kita kirim gitu. Nah, di sini kita udah bisa bikin satu respon atau handler di server untuk si AI-nya. Sekarang kita bisa save dan kita bisa jalanin di sini dev. Nah, kita bisa reload di sini. Kita tunggu ya. Dan di sini error status 500 unhandled through bla bla bla. Kalau kita lihat di sini pesannya, itu errornya apa? Kita bisa tahu. Nah, errornya ini adalah cause. Penyebabnya error open router API key is required. Jadi dia butuh open router API key di environment variables kita atau di file.env gitu. Atau kita juga bisa pakai factory function with an explicit API key, atau kita bisa pakai cara factory functionnya. Itu biasanya kita gunakan kalau kita mau ganti opsi bawaannya dari si adapter misalkan bla 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 gitu. Nah, karena kita nggak mau melakukan itu, jadi kita bisa simpelnya bikin sebuah file .env, lalu kita taruh ini. Kita copy ini, lalu kita taruh di sini .env, kemudian kita bikin begini. Nah, kita nanti bikin atau kita dapetin key-nya itu dari si open routernya di situ, oke? Kita sampai sini dulu. Oke, gue ada di halaman openrouter.ai dan ini ada di sebelah sini ya, di openrouter.ai settings credits, ada di bagian credits, dan lo itu harus login dulu. Itu simpel ya, gue pakai akun Google gue dan udah login di sini. Gue saranin lu add credits kalau menurut gue, karena lebih bebas, lu bisa milih model-model yang lain gitu. Karena di sini gue top up $5 doang dan gue udah pakai beberapa kali, dia masih banyak, masih segini masih banyak. Karena kan harga tokennya sesuai dengan kebutuhan kita atau pemakaian kita sebenarnya. Jadi dia kalau kita makainya jarang atau misalkan ngirimnya tuh sedikit-sedikit, kan tokennya juga sedikit, jadi ya dipotongnya sedikit juga gitu. Nah, jadi lo bisa add credits di sini dan misalkan lo pakai credit card segala macam ya, intinya top up aja di sini biar lebih enak. Oke, selain itu di sini kita bisa pergi ke keys. Di sini kita bisa tambahin create API key, misalkan gue tambahin tutorial. Nah, di sini kredit limitnya misalkan gua kasih $1 aja deh gitu, biar ini ya, biar enak in USD kan, $1 berarti. Di sini kita kasih expiration-nya, gua akan kasih 1 hari biar dia expire otomatis karena ini buat tutorial doang. Mungkin kalau
buat project nyata lo bisa set ini no expire ya. Jadi atau waktu yang lebih lama gitu. Jadi gua akan copy ini dan jangan pakai punya gua ya, oke. Kita paste di sini dan kita save. Sekarang udah ada ya dan kita balik lagi ke sini. Kita hide bagian situ dan kita reload ya. Sekarang harusnya nggak error ya. Nah, dia udah nggak error. Artinya kita udah bisa setup bagian API kliennya atau React kliennya gitu. Oke, sekarang kita balik ke quick start di sini karena ada contoh kodenya biar lo nggak bingung gitu nyarinya di mana. Di bagian bawah tuh ada nih client setup. Sebenarnya yang paling penting tuh bagian ini sih, bagian ini dan sisanya lu bebas atur kayak gimana pun gitu. Tapi yang paling penting bagian use chatnya. Kita balik ke index, kita balik ke sini juga biar gampang. Dan di sini lo bisa setup. Kita ambil messages-nya, send message juga, kita ambil dari use chat. Use chat itu adanya di AI React. Nah, di sini ada opsinya, ada optionnya itu adalah connection. Yang paling required ini adalah connection. Nah, di sini karena kita itu tadi pakai SSE gitu, server send events yang stream, jadi kita nggak bisa pakai patch biasa, untuk bikin requestnya karena dia punya special format sendiri gitu, format yang berbeda dengan respon yang biasanya kita pakai gitu, mungkin pakai fetch atau yang lainnya gitu. Jadi perlu function dari si AI React-nya ini untuk ngehandle request tersebut gitu supaya dia bisa diterima dan bisa dimengerti sama si klien ini gitu. Makanya kita pakai fetch server send events. Di sini baru kita tulis endpoint-nya ke API chat begini dan udah selesai sebenarnya bagian sininya. Kita bisa pergi ke bagian sini, kita hapus di handle submit-nya, kita ganti jadi send message. Di sini message doang gitu. Jadi string dia. Dan di bagian sini kita bisa hapus bagian bawahnya atau kita komen ya message-nya karena kita punya messages di atas. Nah, di sini ada error. Kenapa error? Di sini property message does not exist on type UI message. Karena messages-nya ini bukan lagi dari sini, alih-alih dari sini, dia type-nya udah beda karena yang messages ini type-nya adalah type-nya adalah UI message. UI message ini type-nya itu dari sini. Dia tuh array dari UI message. UI message itu ini. UI message itu interface yang strukturnya begini. Pertama dia punya ID, kedua dia punya role, ketiga dia parts, keempat dia ada created at. Artinya dia nggak punya description, nggak punya konten, nggak punya teks yang langsung bisa kita akses. Jadi dia tuh punya parts di sini. Nah, parts-nya itu ada di sini gitu. Di sini bisa macam-macam. Ada thinking part, ada tool result part, ada tool call, sampai yang lainnya gitu. Nah, kita supaya lebih tahu lagi isinya yang benar kayak gimana, kita bisa console log di sini. Console log, messages. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini kita komen dulu supaya nggak error. Kita save di sini. Nah, sekarang dia udah hilang ya message-nya. Dan kita ketik hi. Di sini gue pakai ChatGPT 5 ya. Jadi dia harus pakai credits kalau yang ChatGPT 5. Mungkin kalau lo kalau lo nggak pakai credits atau nggak ada creditsnya di dalam, harusnya error dia gitu. Kecuali dia baik gitu. Nggak apa-apa deh gitu, pakai aja gitu bang gitu. Oke, di sini kita udah punya hi ya. Kemudian di sini kita lihat isinya itu kayak gini, ada dua ya. Pertama yang atas itu dia data user atau message dari user kita yang ngetik hi di sini. Nah, isinya itu ada di parts. Parts ini adalah object array atau array object. Yang isinya kayak gini, type text content hi sesuai dengan yang kita tulis dan di sini juga sama. Ada data message dari si asisten. Pertama ini ada type text, kontennya begini. Ini konten yang di-generate dari si AI-nya. Artinya kita udah berhasil bikin si AI-nya ngerespons dan kita bisa tinggal tampilin aja. Oke, sekarang kita bisa tampilin ke sini. Artinya karena kita nggak bisa pakai message.message, karena memang nggak ada datanya, dia pakai parts. Di sini kita bikin begini, message.parts.map, di sini part, kita bikin begini. Ups, harusnya begini ya. Gini, terus di sini if part.type sama dengan text. Kemudian di sini baru kita return kayak gini. Nah, makasih ya.
Item description, key-nya itu pakai type, dan si kontennya kita render di sini. Nah, kalau misalkan bukan teks ternyata, atau yang lain ya, nah dia render atau return null, atau dia ngerender null doang, nggak ditampilin apa-apa gitu. Begitu. Nah, di sini sebenarnya bisa kita kasih unknown type gitu, atau unrecognized type, segala macam gitu. Nah, untuk sementara kita bikin begini. Sekarang kalau kita reload biar afdol, kita bisa ketik hello. Kita cek di sini. Nah, dia muncul sekarang. Hello there. How are you doing today? Nah, sekarang kita bisa tes dengan model yang lain, misalkan yang ada label free-nya. Lo bisa tes sendiri deh dan kasih tahu gue di komen gitu. Apakah dia bisa di kredit yang nggak adaan gitu. Lo bisa dulu coba nih yang free. Kalau nggak bisa berarti harus pakai kredit karena gue nggak tahu juga gitu bagian sininya. Oke, kita bisa pakai model yang ini. Gue nggak tahu nih cara pakai modelnya gimana. Di bagian sini namanya ini ada. Oke, sorry. Kita balik ke sini. Uh, Namanya apa sih? RCAI. Atau yang lain lagi kalau misalkan nggak ada di sini. Karena kemungkinan, nah yang ini aja. Yang ada yang free. Sama aja. Beda sebenarnya, cuman ya sama aja kita nyari yang free gitu. Kita tes ya di sini, kita reload biar dia nge-clear. Hello di sini. Sekarang kita cek apakah dia ngerespons. Nah, dia ngerespon juga, oke? Jadi begitu. Nah, berikutnya kita mau bikin hal yang lain dan juga gue akan jelasin gimana ini bekerja di belakang layar ya dan prosesnya tuh kayak gimana sih gitu. Oke, gitu aja. Oke, pertama gue pengen ngejelasin gimana dia itu bisa ngerespons. Tapi sebelum itu kita akan bikin ini ngeriset dulu ya. Biar ini tuh hilang kalau udah dikirim. Jadi kita bikin begini. Form, event current target reset gini aja sebenarnya. Biar dia tuh ngeriset maksudnya. Dan ini kita udah nggak butuh lagi ya sejauh ini gitu, karena udah tahu. Kita bikin hello. Di sini tunggu dia ngerespons ya. Nah, dia udah bikin responsnya. Di sini di bagian network. Jadi kalau kita reload di sini kita bikin hello lagi. Sampai ini dia dipanggil mulu dari tadi gitu. Nah, ketika kita ketik hello, dia bikin request ke sini. Bagian headers di sini ada ke API chat method post. Jadi si send message ini dipanggil dari sini kan. Dari sini dia tuh dipanggil dan dia bikin request pakai verb post ke /API/chat sesuai dengan yang kita tulis di sini. Nah, ketika dia ke sini, artinya dia itu manggil routes yang ini atau transact start itu dia bukan ngerender ya, kurang tepat, ngeeksekusi server routes yang ini yaitu post, karena kan kita bikin post di sini. Jadi dia yang dieksekusi sama si transact start gitu. Nah, pertama di sini kita ngambil messages dan juga conversation ID. Dari mana? Dari payload. Di sini payloadnya ada messages dan juga data. Ada messages dan data kan, dan kita di data itu pengen ngambil conversation ID yaitu di sini. Nah, ada kan conversation ID, jadi begitu kita ngambil dua data ini. Nah, di messages itu isinya begini. Dia tuh array object, role, user, content, hello gitu. Nah, kalau kita ketik lagi di sini, nothing, just want to see you misalkan. Kita enter ya. Dia ngerespon lagi. Oke, jadi dia ngerespon lagi dan kalau kita buka yang baru, messages ini isinya jadi ada 1, 2, 3. Kenapa? Jadi AI ini sebenarnya secara fundamentalnya, secara teknisnya itu dia nggak tahu pesan kita yang sebelumnya. Dia tuh nggak tahu. Kalau dia misalkan kita pakai kayak chatgpt.com gitu atau Gemini atau yang lainnya, ketika kita ketik hello, terus kita ngechat panjang, terus dia tuh kita tanya lagi apa pesan pertama yang kita atau yang saya ucapkan gitu. Dia kasih tahu tuh misalkan itu karena bisa begitu, dia itu dikirim sama si klien secara teknis pesan-pesan sebelumnya, semuanya tuh. Jadi itu yang disebut dengan konteks. Jadi konteksnya itu dikirim semua. Nah, dalam hal ini kita itu ngirim dari 1, 2, 3. Jadi semua pesan sebelumnya itu dikirim balik ke AI. Kenapa? Supaya dia tahu pesan ini atau percakapan ini tuh soal apa, dan juga dia bisa ingat gitu si pesan ini tuh soal apa juga gitu. Dan
dia akan menjadi konteks percakapannya. Itu satu yang perlu diingat. Jadi memang cara kerjanya begini. Dan si konten-konten ini dan segala macamnya yang kita kirim itu akan dihitung berdasarkan token gitu. Misalkan bukan per kata ya, per token, dan itu bisa beda-beda. Misalkan segini token, satu token, atau segini jadi dua token segala macam gitu. Intinya dia jadi token. Nah, jadi yang bisa bikin mahal itu kalau misalkan percakapannya panjang, itu kan secara teknis otomatis dia tuh bakal dikirim semuanya percakapan sebelumnya, ya kan? Jadi itu dihitung semua tokennya gitu. Makanya kalau misalkan kita pakai AI gitu, misalkan di chatgpt.com atau yang lainnya lah gitu secara umum, ketika kita pesannya tuh panjang banget, itu udah bener-bener kita mungkin sangat intens berdebat dengan robot gitu ya. Kemudian sampai akhirnya udah lambat banget gitu, scroll ke atas pun udah banyak banget. Nah, itu biasanya itu udah mulai dia agak ngaco atau agak hallucinate. Kenapa? Karena mungkin salah satu penyebabnya konteksnya itu kepenuhan. Karena di belakangnya itu dia tuh biasanya tuh nggak dikirim semuanya lagi. Karena kan yang kayak pesan yang paling awal itu kan paling ujung jauh gitu ya. Dan percakapannya itu yang awalnya mungkin bahas soal politik terus tiba-tiba bahas nabi misalkan, kan jauh banget. Terus akhirnya dia mulai dibikin summary-nya gitu. Jadi dikasih tahu bahwa pesan ini atau percakapan ini soal apa gitu. Dan di situ bisa jadi hal-hal yang kayak tadi gitu terjadi. Dan itu soal kenapa messages ini bentuknya begitu. Jadi itu gue jelasin ya. Kenapa messages itu bukan cuman string doang gitu. Bukan cuman string yang kita kirim dong, hello atau how are you, bla 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 gitu. Enggak, jadi messages itu adalah koleksi pesan-pesan yang ada di percakapan ini. Ini dalam kasus hal sekarang itu adalah conversation ID. Makanya di sini ada conversation ID. Jadi dia di track pakai conversation ID yang di-initiate sama si client. Yaitu yang ini, begitu penjelasannya. Nah, di sini berikutnya yaitu di bagian response. Karena si AI itu atau si belum AI ya, si servernya itu udah nerima si messages dan conversation ID, di sini dia mulai coba bikin request ke origin server si LLM-nya itu berada, yaitu di open router. Di sini, di model ini. Nah, dia jadi bikin request ke sini gitu. Walaupun di secara teknis open router mungkin bikin semacam proxy atau apalah gitu, ngeroute lagi kan ke origin servernya lagi si misalkan GPT gitu atau yang lain gitu. Nah, dalam hal ini dia tuh bikin request ke open router dan dia tuh manggil si modelnya dan ngirim data tersebut, data yang ini dan juga conversation ID dan yang lainnya lah gitu, entah kita pakai attachment atau pakai RAG segala macam. Intinya dia ngirim data, kemudian di request ke sana dan responsnya itu di stream. Jadi dia tuh nggak ditunggu sampai selesai. Kalau misalkan pesannya tuh panjang kayak begini, gitu kan, dia tuh nggak kita tunggu sampai sini selesai dulu baru ditampilin kan. Dia tuh ditampilin setengah-setengah dulu atau sedikit-sedikit dulu, ada chunk. Jadi per chunk gitu, chunknya dulu ditampilin chunk 1, 2, 3 sampai selesai baru pesannya komplit. Misalkan pesan ini yang ditampilkan itu nggak langsung. Tampilkan ini dulu hello. Terus kemudian hello there. Kemudian di concatenate lagi digabungkan dengan pesan sebelumnya jadi hello there. It's great to see. Kemudian lanjut lagi sampai ke sini. Jadi gitu. Jadi di stream. Makanya di sini kita jangan await. Gitu salah satunya juga secara teknis ya. Gitu. Kemudian si streamnya itu kita pas ke sini ke server send events response. Jadi kita bikin respon streaming ini pakai SSE atau server send events gitu. Jadi kita pakai format data yang kalau kita lihat di sini itu kayak gini format datanya. Gitu. Kan kalau misalkan pakai respon biasa HTTP yang standar gitu, walaupun SSE ini juga dia HTTP juga ya. Biar lo gak bingung ini takutnya nanti lo bikin protokolnya, enggak, dia HTTP juga, cuman dia pakai format kayak gini namanya juga dia fitur dari web ya. Dia namanya SSE dan dia formatnya begini contohnya. Nah, kalau kita lihat dia potongan-potongan kayak gini. Jadi satu ini, kemudian dia ke bawah lagi ngirimnya per potong gini 1, 2 dikirim sampai ke bawah dan sampai di sini ada down. Jadi streamingnya di situ. Nah, function ini sebenarnya ya dia tuh handler dari bikinan si Tanstack AI-nya ya, ada di Node Modules. Di Tanstack. Kemudian di mana ya, di portnya AI ya harusnya. Di bagian AI ya. Di bagian AI. Takutnya lu penasaran ya. Dan harusnya penasaran gitu.
gimana cara dia handle itu di SRC, harusnya di bagian stream to response ya harusnya di sini. Nah, ini to server send event response. Nah, di sini jadi dia di-handle pakai cara begini. Ini handlernya. Simple aja sebenarnya kayak gini doang. Cuman kan kalau kita nulis manual juga butuh waktu, dan juga kalau misalkan dia provide secara built-in gitu, termasuk ke si package-nya itu kan jadi lebih enak. Kita tinggal panggil aja kayak tadi begitu. Jadi kayak contohnya di sini headers-nya juga kan pakai text event stream. Jadi dia ngasih tahu ke si klien gitu bahwa ini tuh stream gitu, dari server tuh stream gitu. Jadi dia nggak harus tunggu gitu segala macam. Dan kemudian di bagian sini dia ngirim responnya. Dan di sini juga ini kenapa gua buka lagi. Nah, di sini juga dia pakai function yang di atasnya ini, yang to server send event stream. Nah, di sini dia pakai readable stream. Kemudian di sini dia pakai function streamnya. Jadi dia benar-benar di stream di sini per chunk. Di sini kalau kita lihat juga ada. Nah, streamnya itu terdiri dari beberapa chunk. Makanya di sini pakai for. Kemudian dia langsung ditampilin. Nah, makanya atau dikirim ya. Bukan tampilin, sebenarnya kurang enak kalau pakai tampilin kan kayak seolah-olah UI gitu. Padahal kan ini response. Nah, di sini juga ada komennya tuh, send each chunk as server send events format. Jadi ini adalah format dari server send events. Formatnya kayak gini. Dan kalau kita lihat juga di sini kan ada data titik 2. Di sini adalah JSON string dari chunk tersebut. Jadi chunk ini datanya itu yang ini. Nah, data yang ini itu dari mana ya, dari sini gitu. Kemudian kalau udah selesai send completion marker, jadi dia tuh ngasih tanda kalau si streamnya itu udah selesai, makanya dia kasih marker gini, kasih tanda data titik 2 done. Nah, ini format-format ini di-handle sama si kliennya yang tadi kita bikin di index. Di index itu yang ini. Dan specific function itu yang ini, fetch server send events gitu. Jadi di-handle sama dia. Dan konektornya itu kita bisa cari yang lain juga. Kalau misalkan lo mau pakai format yang lain, misalkan lo nggak mau pakai SSH atau pakai cara sendiri, atau bahkan lo nggak mau ke stream gitu, nggak mau di stream, bisa juga. Di sini ada konektornya harusnya. Nah, connection adapters ya. Di bagian connection adapters ini ada yang ini yang kita pakai kan, fetch server send events. Kemudian juga yang lain ada kalau lo mau bikin custom misalkan, atau pakai HTTP stream ada juga, atau custom adapter gitu, ada WebSocket juga, atau yang lainnya gitu. Jadi begitu cara pakainya atau cara kerjanya ya, secara proses. Jadi kalau misalkan kita coba lagi di sini ya, kita bisa coba lagi ya, hello misalkan. Di sini kalau kita klik, kemudian kita lihat di sini, nah responnya banyak di situ. Nah, kalau kita tes pakai cara yang lebih panjang atau respon yang lebih panjang, hidung gue gatel mulu, sialan. Oke, kita bikin misalkan teach me basic math. Kita enter, di sini kita buka langsung. Nah, di sini kita bisa lihat tuh, responnya dia nge-stream. Jadi nggak nunggu dulu selesai, kita lihat tuh dia responnya stream dan sampai selesai. Jadi gitu streaming. Dan di sini kita bisa lihat juga ada ID-nya, juga ada yang lainnya, ada model information-nya, juga ada timestamp. Nah, di sini ada delta dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan lo penasaran, lo bisa copy ini. Contohnya kayak begini. Copy ini, kemudian pakai misalkan JSON viewer. JSON viewer pakai yang ini ya. Kita format JSON. Nah, di sini contohnya begini. Dan satu lagi ya, kalau misalkan lo punya data JSON kayak misalkan perusahaan lo dan dia itu sensitif, jangan pakai tool kayak gini harusnya. Walaupun lo mungkin yakin atau nggak tahu, karena lo nggak tahu ya, dia mungkin nge-send ke backend-nya dia atau enggak kan. Ini kan karena datanya nggak sensitif, jadi nggak apa-apa pakai cara begini biar cepet juga gitu. Nah, di sini contohnya kayak gini. Biasanya kayak gini, dan di sini ada delta, oke, dan juga ada kontennya. Ini yang ditampilin sama kita kan. Nah, delta ini perbedaan sebenarnya, kayak misalkan itu satu. Jadi pertama dia tuh ngirim oke doang, kedua dia ngirim yang ini, yang kedua. Kita balik lagi ke sini, kita paste, kita format. Nah, yang kedua itu kayak gini. Jadi yang awalnya oke doang, kan tadi oke doang ya, ingat. Terus ditambahin koma, the user just said teach me basic math. Gitu. Jadi yang ini juga dia tampilin atau ditambahin pakai yang ini, dan perbedaan itu direkam di sini atau dikasih tahu dari properti delta ini. Dia ngasih tahu kalau ini nih perbedaannya tuh dari sini, atau yang baru tuh ini gitu, stream yang baru gitu. Jadi begitu sampai akhirnya dia tuh sampai selesai.
sampai yang bawah, sampai down. Begitu. Jadi basicnya begitu ya. Ini paling basic dan eh enaknya juga sebenarnya dari Tanstack AI ini lo bisa ganti-ganti model di sini, tinggal ganti adapternya doang. Jadi lo nggak perlu bikin implementasi sendiri, nggak perlu ngatur pusing lagi strukturnya kayak gimana, nggak perlu karena memang tinggal ganti aja. Misalkan open router text diganti kalau lo mau pakai Anthropic, pakai Gemini atau pakai OpenAI punya, bisa tinggal ganti aja adapternya dan itu harusnya bisa langsung jalan selama ya sesuai dengan kebijakannya. Misalkan dia harus pakai kredit segala macam, itu udah beda urusannya. Nah, Tanstack AI itu ngehandle bagian interface di sini, di codingnya aja, begitu, oke? Oke, kita lanjut lagi dan kalau dilihat dari responnya tadi, kayaknya ini dia punya part thinking deh, gitu. Jadi ada proses thinkingnya. Coba kalau kita lihat di sini, kita look lagi. Kalau nggak ada ya udah skip aja. Kalau ada kita coba tampilin, kita save. Kita bikin hello ya, di sini. Nah, ada dua partsnya, ada thinking sama ada text. Thinking itu biasanya di awal tuh, kalau misalkan modelnya tuh canggih gitu kayak gini, dia tuh biasanya ada thinkingnya dulu, dia mikir dulu tuh. Habis itu baru jawab gitu, jadi nggak asbun. Nah, di sini kita bisa tambahin part thinking. Jadi kalau thinking dia kita kasih tahu atau kita kasih UI-nya. Di sini if part type thinking, kita tampilin item misalkan pakai meta dulu deh ya. Sini part.content gitu. Nah, di sini kita save. Jadi kita kasih tes lagi hello. Nah, di sini tuh langsung muncul dia thinkingnya. Nah, baru dia ngasih responsnya yang benar begitu. Atau respon utamanya lah gitu. Ini bagian yang biasanya tuh dibikin collapsible. Nah, lu bebas tuh. Lu bisa kasih collapsible di sini. Atau enggak juga nggak masalah. Biasanya ini kan khusus untuk si AI-nya gitu. Biar dia jawabnya tuh lebih bagus dan lain sebagainya. Itu satu ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini kalau misalkan kita tanya teach me basic math lagi. Kita bikin atau kita scroll ke bawah, di sini dia pakai format markdown. Kenapa bisa tahu? Karena ada format begini. Pagar-pagar, division, ada bintang-bintang. Nah, ini tuh markdown gitu. Kalau kita copy ini kemudian kita lempar ke markdown viewer, misalkan dia itu markdown, kita bisa tes ya. Kita bikin markdown viewer. Di sini kita bikin kayak gini, kita paste. Nah, dia tuh markdown kayak gini. Walaupun ini berantakan ya, jadi ada beberapa yang nggak kerender. Tapi kan ini kerender tuh. Kayak boldnya kerender, yang heading nggak kerender karena memang dia jadi satu baris. Harusnya di enter ke bawah, new line. Kayak misalkan begini. Nah, dia kan jadi benar. Nah, sekarang kita akan nge-render bagian itu berikutnya, oke? Oke, sekarang kita akan bikin ini di render dengan cara yang lebih readable atau bisa dibaca dengan lebih mudah. Kita close dulu yang nggak penting. Kita akan pergi ke React Markdown. Kita akan pakai React Markdown untuk nge-render Markdown tersebut. Ini yang paling simple. Pertama, kita akan install di sini npm add React Markdown. Oke, kemudian di sini kita akan ganti jadi React Markdown. Atau kita bisa bungkus juga yang ini jadi React Markdown. Pertama kita akan import ya. Markdown from, kasih tahu dong. Nah, gitu dari React Markdown ya. Kemudian di sini kita kasih Markdown, bungkus aja begini sebenarnya. Nah, Markdown juga. Kita save sekarang. Lalu kalau kita balik lagi, hello, teach me basic JS misalkan. Dia harusnya mikir. Nah, mikir. Dan kita lihat kan dia streaming gitu. Dan di sini tuh dia formatnya lebih bagus. Gitu, formatnya lebih bagus dan dia bisa kita baca dengan lebih enak. Nah, karena ini dia punya teks-teks yang berbeda, ada bold, ada heading dan segala macam. Dan di Tailwind, karena kita pakai Tailwind, dia itu stylenya di override secara default karena memang untuk kebutuhan utility class yang lebih gampang ya. Jadi kita perlu plugin lain untuk ngerender ini supaya lebih bagus lagi. Gimana caranya? Nah, berikutnya kita akan bahas soal itu. Dan yang paling penting kita udah bikin ini jadi kelihatan lebih bagus. Markdown-nya itu kita render dengan
lebih manusiawi lah gitu. Nah, sekarang saatnya kita install plugin yang namanya Tailwind Typography. Begini. Oke, kita pakai plugin ini dan kita perlu install pakai PNPM ya, karena kita pakai PNPM, tambahin P aja di sini P. Begini, PNPM install dan oke, kita perlu setup ini di bagian stylenya. Stylenya itu ada di style.css harusnya. Ini dia. Oke, karena kita pakai Tailwind versi 4, jadi kita nggak pakai konfigurasi JS lagi. Kita bisa pakai begini plugin, Tailwind, gini ya, Tailwind, Tailwind saya, makasih ya, dikasih tahu begini dan di sini kita bisa kasih class name. Kita toggle dulu, nah biar kelihatan. Di sini kasih pros, misalkan pros SM, ini ukurannya ya. Kita save dan di sini kalau kita ketik hello lagi, hello atau teach me basic Python misalkan. Nah, dia udah muncul, tapi dia teksnya begini. Kita perlu import, karena ini mode gelap, kita import. Bentar, importnya tuh gimana ya? Pros import. Sih ya. Ups. Pros invert. Gini, jadi dia pakai warna yang lebih kontras. Kalau misalkan dark, kita save. Balik lagi, teach me basic JS atau jangan JS Python lagi. Gitu. Kita scroll ke bawah, oh masih nggak bisa. Pros invert. Harusnya bisa dong. Oke, kita coba cek lagi warnanya. Ini close dulu. Pros invert ada nggak? Invert. Harusnya ada kan? Kenapa dia nggak bisa? Invert, dark invert. Weird. Kita coba kill dulu, takutnya cache. Kita dev lagi. Kita reload ya. Kita ulang lagi. Teach me basic JS. Nah, dia warnanya udah benar karena berarti itu cache karena dia kita nggak matiin ya. Karena memang idealnya kita matiin. Cuman gue paling jarang matiin dev server kalau install. Karena males, biasanya lambat gitu ya. Kita udah bisa bikin ini dan dia udah ngerespon dengan format yang lebih cantik dan lebih enak dibaca gitu. Dan oke, sebenarnya ini udah selesai, cuman kita perlu cari cara supaya dia nggak begini, kurang enak banget bikin ini jadi begini tuh. Oke ya. Sekarang kita lanjut lagi, bagian tadi masih error ya, ini refresh lagi. Oke, kita bikin teach me CSS misalkan. Pertama-tama kita harus inspect sebenarnya supaya kita tahu masalahnya itu di mana. Karena ini kan bisa beda-beda tuh. Dia ke scroll dan kalau kita inspect di sini masalahnya itu kita expand. Oke, jadi masalahnya lebar dia itu overlap. Dia tuh nge-push. Kenapa nge-push? Karena di-push sama si kontennya. Kontennya itu yang bikin nge-push itu biasanya ini atau ini, kedua ini. Karena ini kan pendek gini dong, karena yang bisa panjang tuh ini dan ini dua gitu. Nah kalau kita scroll ke bawah, coba kita lihat. Nah ini lebih panjang. Coba kalau kita lihat ini. Yang ini mungkin keikut sama yang bawah, atau mungkin yang ini juga jadi penyebab dia nge-push. Jadi intinya, si konten ini tuh dia nge-push atau ke-push, sebenarnya kedorong, atau jadi nge-expand lah atau jadi lebar gitu karena di-push sama si kontennya. Hal ini terjadi karena memang ini tuh bagian dari flex. Kalau kita lihat di sini item ini parentnya adalah flexbox. Kita bisa lihat ya di sini dia ada tombol, atau bukan tombol ya, ini indikator kalau dia flexbox. Di sini ada indikator, ya kelihatan nggak? Ini gua zoom ya. Nah dia ada indikator kalau dia tuh flexbox. Nah ini si parent itemnya dia tuh flexbox dan ini flex item, jadinya ini flex item dan ini flex item. Nah defaultnya itu kan auto, min width-nya itu auto. Jadi si min width-nya itu kita perlu jadiin fix. Misalkan min width itu
jadi 0 gitu supaya dia tuh nggak nge-push sebenarnya itu doang. Dan kita bisa pakai min width. Itu classic problem kalau kita pakai CSS Flexbox sebenarnya. Nah, di sini kita bisa kasih min width 0. Kemudian yang konten description-nya juga kita kasih jaga-jaga ya supaya kita nggak perlu tes-tes lagi. Karena ini pasti juga yang panjang soalnya item description itu tempat kita naruh si kontennya. Gitu ya. Nah, di bagian description-nya ini, nah di sini kita bisa sekalian aja kita ganti jadi div, biasa nggak usah pakai description. Karena dia kan P ya, sebaiknya jangan pakai P gitu. Karena mungkin di dalamnya bisa ada elemen yang lain gitu. Khawatirnya ya, takutnya dia jadi error gitu. Karena mungkin ada beberapa elemen yang nggak bisa nested dengan elemen paragraf gitu. Jadi kita ganti jadi P aja gitu supaya lebih enak dan kita bisa save. Dan kita bisa apa lagi? Kasih kelas yang dipakai di sini ya, leading, relaxed. Kemudian di sini kita save dan kita coba lagi teach me basic JS. Harusnya udah bener ya, tapi kalau nggak bener juga kita benerin lagi deh. Oke, dia masih nge-push ya, min width-nya 0 dan dia masih nge-push. Coba kita kasih apa lagi di sini? Sini deh. Item yang kita kasih W full supaya dia tuh full ke si parent-nya. Teach me basic CSS. Kita kasih W full. Semoga udah bisa ya. Nah, udah bisa. Jadi begitu juga. Pertama dia tuh di define with si parent-nya itu harus 100% dari si container yang ada available space. Itu dulu pertama. Kedua, si kontennya juga dia ya udah kalau ikutin si parent-nya gitu supaya dicegah dia tuh expanding, kita kasih min W0 juga di sini kita kasih min W0 supaya dia respect gitu. Atau ya jangan expanding lah gitu. Simpelnya. Jadi ya dia udah selesai masalahnya. Dan oke, kita udah punya tampilan yang lebih bagus sekarang gitu, oke? Oke, sebagai bonus track udah kayak album ya gitu, side B. Nah, di sini ada Ollama. Ollama ini adalah tool yang bisa lo pakai untuk jalanin lokal LLM kayak Llama, kemudian Ministral atau yang lainnya di komputer lo secara lokal gitu. Kan udah gue jelasin tadi lokal ya. Kayak misalkan lo punya laptop gaming atau PC gaming gitu yang bisa lo pakai buat game yang cukup berat gitu dan dia lancar-lancar aja dan oke lah gitu performance-nya. Lo bisa coba untuk jalanin atau untuk pakai itu buat jalanin Ollama ini atau model di lokal gitu kayak tadi GPT-OSS atau yang lainnya. Begitu. Dan selain itu, selain lo bisa dapet LLM secara lokal, lo bisa chat secara lebih private gitu. Dia juga expose API di sini. Nah, API ini lo bisa pakai untuk belajar gitu atau lo konekin dengan AI app lo yang lo bikin barusan gitu bareng gua yang ini gitu lewat Tanstack AI Ollama adapter yang ini. Jadi dia punya adapternya si Tanstack AI ini untuk Ollama. Jadi lo bisa konekin ini ke Tanstack AI tersebut atau ke app yang ini gitu dan lo bisa jadikan itu bahan belajar atau kayak PR lah gitu. Lo bisa coba ini kalau lo bingung mau ngapain lagi ya coba aja konekin ini dengan Ollama dan selain itu juga di sini modelnya banyak ya. Kita pergi ke model dan di sini ada kayak Kimi, GPT-OSS, juga ada Qwen, Ministral dan setiap model tuh ada detailnya ya. Kayak misalkan GPT-OSS di sini ada size-nya kayak table-nya. Dia itu parameternya juga ada konteksnya, inputnya apa dan juga di sini ada labelnya kayak tools, thinking atau yang lainnya kayak begitu. Dan kalau gue pribadi tuh jalanin yang versi yang lebih ringan gitu karena kalau yang lebih gede itu kan berat ya. Selain berat dan bener-bener bikin lambat juga gitu si laptopnya kalau udah jalanin model yang bener-bener berat gitu karena memang sudah kayak wah tersiksa saya bang gitu kalau laptopnya gitu dan lu bisa jalanin versi yang lebih ringan biasanya gue pakai itu untuk testing gitu di lokal gue coba buat testing juga dan lo mungkin nggak mau pakai layanan cloud yang harus bayar gitu lo bisa pakai ini dulu gitu dan cari aja versi yang lebih ringan kayak misalkan
Gue itu biasa pakai yang Mistral. Ini gue pakai di sini dan ya lu bisa pakai ini kemudian ya lu coba pakai di Tanstack AI ini. Contohnya begitu dan di sini gue punya contohnya di sini. Kayak misalkan gue jalanin atau run Mistral 3 ya. Gue ketik hi. Nah, dia ngerespon dan how are you misalkan. Nah, kayak gini contohnya dan tentu gue ngetesnya bukan di sini ya, ngapain juga gitu. Kecuali memang mau quick question atau yang lainnya dan itu pun jarang ya. Jadi gue pakai API-nya aja dan gue konekin di AI app-nya gitu secara pakai network gitu, pakai HTTP. Dan di sini ada adapternya sekali lagi dan juga ya di sini ada dokumentasinya dan kalau lu pakai ini ya harusnya kemungkinan besar ya lu nggak usah pakai ini karena di sini ada library buat JavaScript atau Python gitu kalau mau pakai direct SDK dari si olamannya langsung. Udah direct langsung lah gitu. Begitu. Jadi cara jalannya begini aja sebenarnya. Tentu lo harus install dulu ya, install di sini dan kemudian atau download dulu, download, install dan lo bisa jalanin ini. Kemudian lo udah bisa pakai langsung si LLM-nya tersebut, entah pakai CLI, HTTP atau pakai desktop app-nya gitu, oke? Oke, segitu aja untuk pelajaran kali ini. Kita udah belajar bikin app dengan Tanstack Start, juga kita belajar bikin AI app dengan Tanstack AI, juga konekin ke OpenRouter, juga sampai nampilin si respons dari AI-nya itu dengan cara yang lebih rapi gitu, pakai Markdown, juga pakai approach-nya si Tailwind segala macam, dan kita udah selesai. Berikutnya lo bisa explore lagi yang lain, dan juga gue mungkin akan bahas lagi soal AI ini atau yang lainnya gitu ya secara spesifik di video-video yang lain gitu. Dan kalau lo penasaran soal Tanstack Start secara menyeluruh, yang lainnya lo bisa tonton video gue yang spesifik soal Tanstack kemarin yang gue upload itu. Karena memang itu bahas dari awal dan lo bisa tonton itu. Penasaran gitu kayak misalkan bikin routingnya kayak gimana dan hal yang lainnya gitu. Dan gitu aja, sampai jumpa di video gue yang lain. Sorry kalau ada salah-salah kata segala macam, biasa ya penyampaiannya begini. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.